Baiklah, saya akan menjelaskan perancangan sistem user tracking with Wi-Fi access point. Pertama, server yang kami gunakan adalah laptop Intel Core 5. Kemudian, terhubung pada switch yang menggunakan kabel strike. Kedua, kami menghubungkan switch ke access point menggunakan kabel strike. Kemudian, untuk menguji coba sistem kami menggunakan dual laptop dan 2 handphone. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara konfigurasi access point. Di mana IP access point kami yaitu 192.168.0.24. Username yang kami buat di sini adalah admin. Passwordnya juga admin. Di sini kami telah mengkonfigurasi access point kami menggunakan IP address 192.168.0.254, mana MAC addressnya 50.D4F782EACC, dan subnet mask yang kami gunakan adalah 255.255.255.0. Di setupnya, di mana access point kami menggunakan wireless network name-nya yaitu TA kelompok 6 dengan menggunakan password kelompok 6. Kemudian di repeater atau bridge-nya, di sini akan nampak berapa device yang terkoneksi pada access point kami. Di mana di pertama yaitu Samsung J11, kedua Lestari PC, ketiga Vivo 1606. Open Network and Sharing Center, di mana di sini Windows PC sebagai server yang telah terhubung ke access point TA kelompok 6, dan access point tersebut sudah terhubung pada internet. Sini wireless network connection, di mana status network connection berada pada IP versi 4 connectivity dan kecepatannya 72,2 MB per second. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai database sederhana yang kami buat yang berfungsi untuk menambahkan access point dan menampilkan data-data access point yang akan kami gunakan sebagai pemancar jaringan nantinya. Data-data access point itu seperti IP dan MAC address dari access point. Kami membuat web ini khusus untuk admin, jadi yang dapat login dan melihat data-data yang ada di dalam web ini hanya admin saja. Pertama kita akan login sebagai admin. Setelah login, akan tampil seperti pada video ini, daftar database yang sudah admin tambahkan. Untuk menambahkan data access point, kita harus menentukan nama access point terlebih dahulu. Saya akan membuat namanya adalah kelompok TA06. Untuk menambahkan IP-nya, kita harus menambahkan IP yang sesuai pada access point. Sama seperti IP, MAC address juga harus kita sesuaikan dengan MAC address yang ada pada access point. Untuk status, kita akan membuat sebagai connected, yang menandakan bahwa access point itu terkoneksi dan dapat digunakan. Untuk lokasi, kita harus membuat sesuai dengan lokasi peletakan access point. Kami akan membuatnya di gedung B. Dapat kita lihat pada dashboard ini, access point yang kita tambahkan tadi sudah dapat ditampilkan. Jika admin melakukan kesalahan dalam menambahkan access point seperti salah pengetikan nama, IP, MAC atau lokasi, admin dapat menggunakan fitur update untuk memperbaiki kesalahan tersebut.
Misalnya admin ingin memperbaiki penamaan access point menjadi kelompok tugas akhir 6 dan memindahkan lokasi access point tersebut menjadi melakukan update, data tersebut akan terperbaharui. Jika misalnya access point tersebut tidak digunakan lagi, admin dapat menghapus data access point tersebut yang ada pada database dengan menggunakan fitur delete. Setelah admin selesai menambahkan access point, admin dapat melakukan logout untuk menjaga keamanan data-data pada database. Baiklah, ini demo bagian Android. Jadi Android yang udah kami bangun itu kami akan menjalankannya untuk melihat tampilannya dan fungsi-fungsinya. Kita akan tunggu sampai selesai. Jika telah terinstall akan ada diberitahukan di bawah ini. Baiklah, sudah terinstall, install successful finishing. Kita akan melihatnya. Baiklah, sudah terinstall, install successful finishing. Kita akan melihatnya. Baiklah, berikut tampilan dari Android yang sudah kami bangun. Jadi di sini ada access point. Untuk access point ini kita dapat melihatnya di Java, COM, WiFi tracking, masuk lagi WiFi, dan ada bagian access point. Dari access point dia akan dibaca oleh codingannya bagian dari connection view ini. Connection view ini membaca dari main activity dan main activity, connection detail, main activity. Kita dapat melihat main activity di sini. Jadi main activity ini adalah yang mengatur tampilan semuanya ini. Berikut code-nya. Dan untuk membantu connection view ini yang dipanggil dari main activity tadi, dia itu mengambil fungsi juga dari band ini semuanya. Terus model yang WiFi data, WiFi connection, WiFi edition, WiFi detail, WiFi signal. Jadi WiFi connection, WiFi data, WiFi detail ini yang membaca atau menangkap sinyal dari WiFi atau access point dan terus dibacakan oleh si connection view. Setelah dibaca oleh connection view, dia akan ditampilkan di main activity tadi. Kita dapat melihat WiFi connection ini, dia akan membaca IP address-nya, kecepatannya berapa, SSID-nya. Ini. Terus untuk bagian dari grafik ada di dalam sini.
untuk bagian grafiknya ikut. Jika kecepatannya dia akan berbentuk graf biasanya. Jadi untuk grafiknya dia akan membaca dari WiFi, dari model ini juga WiFi data, WiFi detail itu. Terus untuk filter yang berikut, kita bisa melihat dari SSID WiFi-nya sama signal strength-nya. Kita bisa melihat ini, itu kita bisa melihat dari code filter ini dari SSID sesuai kekuatannya. Kita akan melihat dari sini. Untuk time graph kita dapat melihat ini titik sesuai grafik titik sesuai kecepatannya. Kita dapat melihat di sini. Ini juga diambil dari sesuai dari folder model WiFi data tadi. Dimana WiFi data ini juga kita ambil dari WiFi detail untuk mendapatkan SSID-nya. Dan ketika ada tambahan WiFi yang terpancar, dia akan ada di sini untuk membaca sinyalnya. Ini kodenya. Jadi untuk tampilannya ini, desainnya itu ada disimpan di res, terus layout berikut. Untuk tampilan tadi, yang tampilan pertama ada di main activity ini. Main activity. Untuk akses point-nya, tampilan akses point dapat dilihat juga dari sini. Ini untuk tampilan ini kita dapat melihatnya dari ini. Berikut ini. Ini ketika dia men-scan. Dan untuk menampilkan dari merek semua, dia akan menampilkan merek-merek apa saja yang biasanya oleh teknologi access point ataupun perangkat yang sering perangkat teknologi. Ini adalah perangkat teknologi. Dia ada buat agar bisa dibaca, dan untuk memanggil semuanya itu untuk navigasinya ada di navigation. Dan untuk icon yang kami gunakan, kami simpan di drawable, yang kemudian kami gabungkan di desainnya di layout tadi. Misalnya seperti ini. Dan untuk
tampilan navigation ini pemanggilannya kami buat di navigation ini dan di sini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.